Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Uki, channel konsultan utama. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membaca hasil slip bill checking kita, dalam artian punya kita sendiri ya, debitur sendiri. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke saya, Bang, bagaimana sih ini cara saya bingung, saya keder. Saya buatkan tutorialnya cara lihat hasil bill checking kita. Saya bahas yang poin-poin pentingnya aja. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe-nya, juga share-nya bagi teman yang membutuhkan agar video saya ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru singgah di channel saya, jangan lupa subscribe-nya juga. Semoga channel saya ini makin berkembang atas dukungan dari teman-teman. Oke, kita lanjutkan buat tutorialnya ya. Hasil dari tarik bill checking kita atau tarik dari hasil slip kita itu biasanya di lembaran pertama itu ada keterangan nomor NIK atau nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan kita. Itu ada keterangan yang jelas di lembaran pertama. Di lembaran pertama paling bawah itu ada keterangan lagi untuk kreditur, di mana aja kita pinjam atau ada pembiayaan. Misalnya yang belah kiri paling pertama itu di bank umum. Di bank umum itu meliputi bank BUMN ataupun bank swasta. Yang keduanya di BPRS. BPRS itu ada keterangan BPRS. Yang ketiga itu ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu meliputi seperti leasing atau koperasi. Yang dimaksud lembaga pembiayaan ya, atau finance, yang gampang finance ya, lembaga keuangan. Yang poin terakhirnya lain-lain. Lain-lain itu yang dimaksud itu seperti pinjaman online, itu lain-lain. Setelah lembaran pertama ada lembaran kedua, itu penjabaran kreditur kita, dalam artian kita ngeredit di mana. Ini saya kasih tutorialnya satu-satu ya, dalam artian yang penting-pentingnya aja. Yang paling atas lembaran kedua itu ada bacaan pelapor. Pelapor itu penerbit pinjaman yang Anda melakukan pembiayaan. Misalnya di BPR itu akan ada keterangan BPRA, sebelahnya ada keterangan cabang atau pusat, sebelahnya lagi ada keterangan baki debit. Baki debit itu jumlah pinjaman kita, bunga plus pokok. Jadi bunga pinjamannya berapa, total di situ itu ada di baki debit. Dalam artian itu menerangkan juga sisa pokok hutang kita, bukan pokok hutang, sisa angsuran kita totalnya berapa. Di paling pojok tanggal update, tanggal BPR itu melaporkan tanggal, misalnya tanggal 4 Juli ya, mereka melaporkan tanggal 4 Juli ke OJK mengenai slip kita. Di bawahnya itu ada kualitas atau jumlah hari tunggakan kita. Di atasnya ada tahun dan bulan ya, atau bulan tahun. Ada dua kolom. Satu kolom untuk menerangkan call berapa, atau kalau bahasa banknya itu kolektibilitas atau call. Kalau orang yang biasa gampangnya itu call berapa, call 1,
dengan 0 hari berarti lancar. Call 1 15 hari terus berarti telat hari ya, kategorinya itu telat hari. Di bawahnya lagi itu ada keterangan nomor rekening itu yang diberikan oleh lembaga pembiayaan penerbit ya, misalnya bank ya, mereka melampirkan nomor rekening Anda, misalnya leasing, BPR ya, mereka akan melaporkan nomor rekening Anda itu. Bawahnya lagi ada sifat kredit pinjaman atau lainnya, jenis kredit pembiayaan. Yang dimaksud itu kredit pembiayaannya diberikan jenisnya ya, kredit pembiayaan itu seperti beranggunan ya, ini akad kredit pembiayaan konvensional, berarti di konven bukan di syariah. Ada lagi sebelah kanannya kualitas kredit kita, kualitasnya ya, lancar atau macet. Jumlah hari tunggakan, jumlahnya berapa hari, 0 kah atau berhari-hari kah atau ratusan hari. Plafon awal yang dikasih misalnya 66 juta, terus kita nyicil kan, sisa plafonnya berapa, itu ada keterangannya juga, itu sisa plafon kita ya. Realisasi atau pencairan bulan berjalan, itu misalnya kita nggak ada tunggakan atau nggak ada keterlambatan, itu biasanya 0. Tunggakan pokok juga 0, tunggakan bunga 0, karena istilahnya kalau kita belum ada tunggakan itu nggak akan keluar. Kondisi itu juga akan dijelaskan, sedang berjalan atau lunas atau macet, itu di kondisi. Tanggal kondisi misalnya di tanggal 7 bulan Juni, tanggal kondisinya 2020 misal. Jenis suku bunga atau imbalan. Suku bunga fix itu misalnya yang diberikan sama bank 10% per tahun, mereka akan laporkan penjelasan aja fix. Ada jenis suku bunga, ada fix, ada konversi, ada floating. Jadi ya tergantung mereka, pelaporan mereka. Misalnya BPR pun ngasih bunga fixnya itu 18% per tahun ya, segitu, itu keterangannya fix, bukan konversi atau floating bunganya untuk suku bunga. Tergantung lembaga penerbit pembiayaan yang bersangkutan. Mungkin menurut saya video ini sudah jelas ya teman-teman, untuk tutorialnya cara baca hasil slip BI checking kita atau slip OJK kita. Ya, saya menjelaskan yang poin-poin penting-pentingnya aja. Kalau saya jelaskan semua mungkin durasinya nggak cukup, kali kelamaan. Untuk sementara gitu aja dulu teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.